8.15 ya. Kita langsung mulai saja untuk materi editing foto produk ya, pertemuan keempat. Kita langsung masuk saja ke slide saja. Sebentar. Baik, kita mulai pelan-pelan saja ya. Jadi karena keempat kemarin kita sudah belajar di pertama buat akun, kemarin kita setting toko. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai optimasi foto produk. Kenapa? Karena di online otomatis yang dominan berpengaruh, yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk itu adalah foto produknya. Foto produknya apakah bagus atau tidak, itu sangat berpengaruh. Karena itu foto produk yang bagus akan sangat membantu sekali meningkatkan penjualan di toko kita. Jadi foto produk jangan hanya sekedar foto itu ya, tapi juga harus kita perhatikan bagaimana tampilan fotonya, apakah bisa menimbulkan keinginan untuk membeli bagi calon pembeli gitu ya. Apakah promosi yang kita tawarkan menarik seperti itu. 60% keputusan pembeli untuk melakukan pembelian di toko kita itu didasarkan adalah foto produknya. Mulai dari tingkat resolusi, kemudian kepadatan informasi, kemudian tambahan informasi yang lainnya, ya, semuanya dimasukkan di foto. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah foto produk ya. Jadi mungkin fotonya untuk produk yang hampir sama, yaitu baju koko ya, koko pria. Nah, yang sebelah kiri ini adalah foto diambil real pic gitu ya istilahnya. Jadi diambil apa adanya dengan sudut pengambilan terlalu ke atas, kemudian pencahayaannya juga pakai flash biasa, kemudian lehernya juga hanya sampai leher saja, wajahnya tidak kelihatan, ya, background juga sekedarnya. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan bajunya dipakai oleh foto model gitu ya, yang ganteng, tinggi gitu ya, badannya berisi, kemudian pencahayaannya bagus, backgroundnya juga diatur sedemikian rupa sehingga orang meskipun produknya yang dipajang hampir sama, tapi dengan pengambilan foto yang berbeda dan finishing foto yang berbeda, orang akan lebih memilih yang sebelah kanan. Bahkan yang sebelah kanan ini orang akan lebih cenderung melihat bahwa bahannya lebih bagus, harga mahal pun tidak apa-apa. Kalaupun kita yang memakai baju ini, kita juga akan lebih pede karena baju ini foto modelnya ganteng juga ya. Jadi kita mengharapkan saat kita memakai baju yang seperti ini, maka kita berharap juga akan sama gantengnya dengan modelnya ini. Bandingkan dengan kalau kita mau order yang sebelah kiri ini, tampilan fotonya seadanya, ya kalau harganya terlalu mahal kita juga nggak mau ya. Jadi meskipun murah aja nggak mau, apalagi mahal gitu ya. Jadi mungkin ini mainnya nanti di harga. Jadi nanti kalau teman-teman agar tidak masuk ke perang harga, biasanya nanti mainnya di foto. Jadi fotonya pakai foto model, gitu ya. Ada biaya untuk endorse dan sebagainya. Nah, tapi nanti endingnya orang akan lebih percaya membeli produk kita, ya, karena ada branding, kemudian ada percaya diri, meskipun mahal tidak masalah.
Itu berlaku juga untuk produk-produk wanita seperti jilbab, gamis gitu ya. Bentar lagi kan Ramadan, Idul Fitri ya, biasanya yang lebih laku nanti produk-produk seperti itu. Jadi biasanya gamisnya bisa sampai 300, 500 gitu ya. Nah, ini momennya ya, nanti mungkin nanti teman-teman bisa ambil supplier produk fashion wanita. Peluangnya seperti itu. Kemudian untuk foto, kalau memang produknya tidak terlalu besar, bisa kita ambil sendiri dengan menggunakan kamera handphone. Handphone sekarang juga sudah canggih-canggih ya, sudah bisa menghasilkan foto yang hampir sama dengan kamera profesional, DSLR dan sebagainya. Saya contohkan produknya adalah mainan ya, mainan truk gitu ya. Karena dimensinya kecil, kita bisa pakai studio foto yang seperti ini. Jadi pakai kardus bekas dilubangi, kemudian di lubangnya dikasih kertas kalkir ya, kertas kalkir atau kertas manila putih atau yang putih lah backgroundnya, kemudian nanti di belakangnya ditembakkan dengan lampu LED ya, lampu LED itu lebih bagus, tidak memberikan efek klip-klip gitu ya. Kalau lampu TL itu biasanya langsung klip-klip. Nah, dari studio seperti ini sudah cukup, jadi yang dibutuhkan adalah background putihnya. Background putih seperti ini. Ya, kalau produknya besar, ya otomatis kita mau tidak mau sediakan backgroundnya yang pakai kain ya, pakai kain putih di belakang. Nah, itu relatif sudah cukup membantu. Jadi agar fotonya jadi tampak lebih bagus. Mayoritas memang backgroundnya yang bagus adalah putih ya. Tapi tergantung produknya. Kalau produknya itu warnanya cerah, terang gitu ya, otomatis backgroundnya juga harus menyesuaikan. Misalnya produknya kawat silver gitu ya, jadi backgroundnya harus hitam. Ya, jangan yang putih karena nanti tidak kelihatan. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan produknya juga. Nah, kemudian teman-teman kalau ingin maksimal di marketplace, teman-teman nanti untuk hasil akhir fotonya setelah diedit, setelah kita ubah, kita tambahkan semua informasinya, hasil akhirnya diusahakan untuk menggunakan aspek rasio 1:1. Aspek rasio 1:1 itu panjang dan di setiap visinya, di panjang lebarnya itu sama. Misalnya 500 kali 500 pixel, 1000 kali 1000 pixel. Ya. Karena jika tidak, nanti foto teman-teman akan terpotong otomatis. Karena untuk thumbnail di marketplace, atau gambar kecilnya di marketplace, itu defaultnya mereka menggunakan 1:1. Jadi kalau teman-teman tidak menyeting fotonya 1:1, maka nanti fotonya akan otomatis terpotong. Entah kalau misalnya fotonya portrait gitu ya, berarti yang bagian atas sama bawahnya kepotong. Kalau misalnya pakai landscape, yang kiri sama kanan juga akan terpotong. Jadi sayang, nanti mungkin ada bagian dari foto kita yang akan terpotong. Kalau teman-teman ingin mengambil foto produk seperti ini, usahakan formatnya juga jangan 16:9 gitu ya, atau 3:4, tapi langsung saja 1:1. Foto-foto sekarang kamera handphone terbaru dan aplikasi handphone terbaru biasanya sudah menyediakan aspek rasio 1:1 formatnya. Jadi nanti setelah keluar dari kamera, dari cepetan, itu sudah tidak perlu di crop lagi atau dipotong lagi. Jadi semuanya sudah tinggal jadi. Ya, 1:1. Ini teman-teman berlaku juga kalau fotonya juga ingin diupload di sosial media seperti Instagram atau Facebook atau di status WA. Jadi fotonya sekalian 1:1 itu lebih bagus karena bisa dipakai di multi platform.
Kemudian teman-teman juga bisa gunakan border, ya. Border ini gunanya agar pembeli itu lebih fokus terhadap produk kita, ya. Karena dengan menggunakan border, produk kita akan terlihat lebih mencolok dan berbeda dibandingkan produk yang lainnya. Biasanya yang lain tidak menggunakan pinggiran gitu ya, kita pakai frame, pakai pinggiran. Contohnya seperti kuda ya, kuda biasanya kan pakai kacamata kuda di samping gitu ya. Tujuannya apa? Biar dia fokus ke depan, nggak lirik-lirik ke kiri dan ke kanan. Nah, penggunaan border ini juga sama. Penggunaan border ini agar pembeli atau calon pembeli itu bisa fokus hanya terhadap produk kita saja. Mereka tidak melihat ke kiri atau ke kanan dari produk kita, ya. Jadi usahakan agar foto produk kita itu terlihat paling mencolok, ya. Karena saat foto produk kita terlihat mencolok, orang akan lebih tertarik untuk ngeklik, ya. Jadi kita mencari trafficnya dari foto produk. Nah, contohnya seperti ini. Dari semua foto ini foto produk ya. Produknya adalah knalpot racing, ya. Knalpot racing. Ada sebagian yang bukan ya, ini layang-layang. Nah, dari sekian banyak foto produk knalpot racing ini, mana foto produk yang membuat teman-teman tertarik, yang melihat pertama kali ya dibandingkan yang lainnya, tanpa melihat harga ya. Harga biasanya dilihat terakhir. Otomatis yang dilihat adalah yang menggunakan frame seperti ini, ya, dibandingkan dengan yang lainnya, ya, hanya foto biasa dengan background seperti ini, tapi tidak dikasih frame, ya. Nah, kalau teman-teman beri frame seperti ini, calon pembeli akan tertarik, akan melihat dulu, oh ini produknya apa sih, sama dengan yang saya cari atau tidak. Nanti baru cek harganya, baru dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa dia scroll naik turun gitu ya, mereka akan lebih mudah menemukan produk kita. Oh tadi yang warnanya ungu, oh tadi yang warnanya hijau frame-nya. Nah itu tadi saya ingin beli di situ. Ya udah, nanti akan dapat traffic dari situ. Jadi untuk mendapatkan traffic dari marketplace, teman-teman bisa gunakan frame seperti ini. Untuk frame nanti akan kita pelajari cara membuatnya dengan dengan aplikasi secara online gitu ya. Nah, nanti kita akan pakai Trello seperti ini. Jadi kita akan Pak, Trello itu ya. ngedit frame-nya itu di dalam aplikasi Shopee-nya apa di luar, Pak? Udah jadi gitu fotonya Di baru luar kita. bisa, atau di Trello ini juga bisa. Ini nanti kita praktekkan langsung ya. Ini pakai Trello ya, kita pakai yang gratis saja. Jadi nggak pakai Photoshop atau Corel itu ya. Nanti teman-teman mungkin ada yang tidak terlalu ahli di desain gitu ya. Nanti kita pakai yang Trello ini saja. Oke, kita langsung praktek saja. Jadi nanti teman-teman kalau ingin edit ini, nanti silakan buka pakai Trello seperti ini, crell2.com. Ya, nanti teman-teman tinggal login, pakai Canva, atau kalau teman-teman sudah familiar dengan Canva juga tidak apa-apa. Cuma nanti perbedaannya dengan Trello, di Trello itu bisa buat frame-nya juga transparan. Ya. Nanti kita bisa edit di sini. Ya, ini desain-desain yang sudah pernah saya buat. Jadi misalnya kita ingin buat dulu custom ya, karena tadi ukuran fotonya itu harus 1:1, berarti ini width sama height juga harus sama. Jadi misalnya kita buat 1000, lebih besar lebih baik dibandingkan nanti kekecilan. Nanti saat akan kita masukkan gambar yang lebih besar, nanti gambarnya malah pecah. Ya.
Ini settingnya pixel, ya, bisa in atau satuan yang lainnya, tapi kita pakai pixel saja. Lihat desain. Nah, ini tampilan kosongnya ya. Ini di sini ada banyak sekali, ada foto, ada video, ada musik ya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Kemudian ada objek, ada banyak sekali. Nanti teman-teman bisa apa? Sesuaikan dengan apa ya? Kreativitasnya teman-teman. Nah, ini ada background juga. Ya, tapi kita di sini akan fokus di objek sama teks. Ya, kita pakai dulu ini untuk membuat apa? Frame. Ya, karena kita apa? Ingin buat frame kotak terlebih dahulu aja ya. Jadi kita buat dulu ini seperti ini. Nah, kita ganti warnanya, misalnya pakai warnanya. Saya sarankan warnanya yang yang lebih mencolok gitu ya, yang apa namanya, eye catching gitulah. Jadi ya misalnya ini aja, nah seperti ini bisa diputar seperti ini bisa dibesarkan seperti ini, nah seperti ini. Oke, kemudian misalnya ini kita duplikat ya, ini bisa diduplikat, bisa di lock, bisa ditaruh atas depan, ini bisa kita duplikat, satunya kita taruh sini. Oke, kurang. Nah ini udah, itu kita duplikat lagi. Oke, ini kita putar seperti ini. Oke, terlalu berat bawah. Dan kita duplikat lagi. Oke, sudah. Kalau hanya seperti ini aja bisa, atau mau ditambahkan dengan yang lainnya. Nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jadi misalnya ingin ditambahi apa ya, misalnya si merah gitu ya. Ini biasanya ditaruh bawah sini. Kemudian kita buat teks. Misalnya kita kasih toko kita gitu ya. Misalnya Argia Store. Ini bisa kita kecilkan. Kita ganti fontnya juga ada banyak sekali, nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi misalnya pakai ini. Nah, ada banyak sekali. Jadi kita tidak perlu download lagi ya. Jadi sudah disediakan di sini. Ini juga fontnya juga font-font pilihan ya. Jadi yang kalau menurut saya sih premium sih, termasuk premium. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nanti kita tinggal download. Ini kalau kasusnya kita ingin download frame-nya ini saja. Jadi ini kita download. Nah, ini nanti ada pilihan JPG, PNG, PNG transparan, PDF standar.
MP4 dan PDF print dan bla bla dan sebagainya ya. Kalau teman-teman ingin pakai ini untuk frame, pastikan nanti teman-teman pilihnya PNG transparan. PNG transparan itu berarti background-nya yang putih ini tidak akan ikut apa ya, ikut masuk di PNG-nya. Jadi yang dimasukkan di filenya hanya yang kita buat ini saja, yang kuning ini sama yang merah ini sama tulisannya. Kalau kita hanya pilih PNG berarti nanti fullnya semua. Yang putih ini juga akan ikut. Jadi kita pilih PNG transparan. Nah, seperti ini. Nah, untuk download di fitur ini maksimal hanya 3 per bulan. Tapi saya rasa nanti teman-teman sudah cukup lah, nggak terlalu banyak download ya. Nah, kita nanti coba edit gitu ya. Misalnya, ya ini. Nah, ini juga bisa. Nah, masih, nah, seperti ini. Ini diedit seperti ini juga bisa di sini. Ya, tapi nanti sesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan teman-teman. Sorry. Align. Ini back, send to back ya. Jadi nanti gambarnya ada di atas. Ini nanti bisa kita simpan juga di sini. Tapi kalau kita edit di sini biasanya nanti ada limitasi ya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman pakai software yang lainnya. Jadi kalau saya biasanya pakainya Photoscape ya, Photoscape. Nah, Photoscape ini free, jadi teman-teman bisa download sendiri ya, Photoscape. Di misalnya ini editor, kemudian kita buka menu foto baru ya, hampir sama seperti Photoshop. Karena tadi 1000, kita buat 1000 juga. Kemudian ini ada foto, kita masukkan foto frame-nya. Nah, ini foto frame-nya. Kemudian kita masukkan foto produknya. Misalnya fotonya ini. Oke. Kita taruh belakang aja sih sebenarnya harusnya. Belakang. Nah, seperti ini. Udah selesai. Jadi fotonya bisa kita buat seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman frame-nya buatnya dari Crelo, kemudian nanti untuk editingnya pakai Photoscape. Ya, nanti bisa kita kita ganti-ganti dengan foto yang lainnya, misalnya foto apa? Misalnya ini. Nah, seperti ini. Sip. Nah, dengan ini kita sudah bikin border ya. Dengan ini orang juga akan lebih lebih langsung tertarik gitu ya dengan produk kita dibandingkan produk yang lainnya yang serupa gitu ya, karena ada border di sini. Ya. Itu.
Sampai sini untuk membuat border dari Crello, ada yang ditanyakan? Ini semuanya free ya, jadi yang Crello-nya, Photoscape-nya juga gratis. Jadi nanti teman-teman bisa download sendiri, juga bisa masuk sendiri di Crello dan Photoscape-nya ini bisa di-download sendiri, seperti itu. Ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Iya, silakan. Misalnya kalau kan ada beberapa, kalau saya lihat ya di kayak misalnya Shopee atau di mana gitu, beberapa mereka kadang nggak ada yang ngasih border yang ada warna itu kan, Pak. Cuman kira-kira mungkin ada cara lain nggak, Pak, selain kasih border, atau mungkin produknya dibuat mencolok gitu, atau mungkin fotonya dibuat apa ya, rame gitu. Gimana, Pak? Bisa aja nanti Soalnya kalau gimana? Terus. jadi kayak mungkin nggak menghilangkan keindahan, mungkin produk kita tuh eksklusif atau mahal gitu misalnya. Kira-kira mungkin ada cara lain gitu. Ada cara lain. Tapi untuk border ini sudah clear ya, sudah bisa ya. Nanti teman-teman tinggal praktekkan ya. Dicoba aja. Ya, saya lanjutkan di slide dulu aja. Ini ada beberapa triknya. Saya tampilkan dulu. Slideshow. Ya. Oke, selain frame, kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi kita tambahkan headline. Ya, headline itu apa? Headline itu adalah suatu informasi yang kita tonjolkan paling utama. Jadi misalnya seperti ini, yang ditonjolkan adalah RAM internalnya, ya 32 GB. Jadi mungkin produk yang lainnya hampir sama ya. Xiaomi, Redmi, kemudian apalagi ya, Mi dan sebagainya. Biasanya kan RAM-nya ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64. Ya, yang kita ingin tonjolkan di sini adalah yang 32 GB. Ya, kita bisa tulis di sini paling besar gitu ya, 32 GB, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bentuk foto Redmi ya sama aja semuanya gitu ya. Jadi biar produk kita menonjol ya, kita taruh headline di sini, informasinya adalah yang 32 GB. Tujuannya apa? Ya saat ada orang yang mencari produk Redmi, Redmi 7 ini masih Redmi 7 kalau nggak salah. Ya orangnya mungkin akan lebih fokus dengan yang RAM-nya yang 32 GB ya. Versinya yang 32. Mungkin menyesuaikan dengan kebutuhannya, menyesuaikan dengan budgetnya dan sebagainya. Dia akan lebih langsung tertuju ke produk kita. Kenapa? Karena pembeli itu biasanya paling nggak suka diarahkan ke produk itu yang misleading. Misleading itu apa? Misleading itu informasinya salah. Jadi misalnya produknya sebenarnya 16 GB, tapi di situ ditulis di judulnya Xiaomi Redmi 9 atau 7 gitu ya, 16 GB, bukan 32 GB, bukan 64 GB. Biasanya ada yang seperti itu. Ya. Jadi dia terkecoh dengan harganya dan judulnya pun juga akan mengecoh ya, karena untuk orang yang mencari 16 GB sampai 32 GB, produknya akan tampil, tapi harganya lebih murah. Ternyata saat di order, RAM-nya hanya 16 GB. Itu nanti resikonya ulasannya akan kurang bagus. Ya. Jadi dengan membuat headline seperti ini, orang akan langsung tertuju ke produk kita. Jadi langsung 32 GB. Pak, kalau misalnya ada beberapa produk yang sama, hanya beda RAM-nya gimana? Ya posting aja yang berbeda. 16 GB, 32 GB, 64 GB. Kalau produknya sama ya seperti ini. Jadi mungkin warnanya atau ukurannya, nah itu nanti mungkin bisa dibedakan, diletakkan di headline. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah jemuran lipat. Ya. Dibuat aja yang agak besar gitu ya.
jemuran dinding lipat double. Nah, mungkin ini informasinya juga tidak perlu ditulis di sini. Kami menjual berbagai ukuran, nggak usah. Jadi khusus yang ini ukurannya berapa, ya ukurannya berapa, dan informasi yang ingin kita utamakan itu apa? Stainless steel. Oke, ditulis saja di sini stainless steel, gitu ya. Bisa dilipat, ukurannya berapa, tinggi berapa, udah gitu aja. Jadi informasi seperti ini bisa kita kurangi. Ya, kami menjual berbagai ukuran. Tanpa dijelaskan pun sebenarnya orang sudah bisa akan masuk ke toko ini untuk mencari ukuran yang lainnya. Karena di sini jelas 150 cm, 120 cm gitu ya. Ya. Kemudian nah yang lainnya ini kan tidak ada headline-nya. Orang kan cenderung lebih suka dengan foto yang ada informasinya. Jadi jangan polosan gitu ya. Makanya tadi ada untuk editingnya. Editingnya perlu kita lakukan. Ya. Ini untuk headline. Kemudian beri punchline. Punchline itu adalah seperti headline, tapi punchline ini adalah informasi atau detail produk yang membuat orang tidak bisa menolak penawaran kita. Ya, misalnya garansi, ya, kemudian rusak ganti baru seperti ini. Wah, orang akan langsung ngeklik itu udah otomatis. Misalnya buy one get one, gitu ya, atau buy one free one gitu ya, beli satu gratis satu. Orang akan cenderung lebih suka, cenderung ngeklik gitu ya. Kemudian hati-hati barang palsu, murah cepat rusak. Di alam bawah sadar calon pembeli, mereka akan menganggap bahwa yang harganya murah itu biasanya barang palsu. Kalau yang harganya lebih mahal, itu biasanya lebih terjamin aslinya, originalitasnya, kemudian ada garansinya apalagi. Garansinya seumur hidup lagi. Meskipun kalau misalnya RAM ini pun rusak, biasanya sekitar 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Biasanya sudah malas ngeklaim, mendingan beli baru, upgrade. Kenapa? Karena kalau produk seperti ini sekian tahun sudah tidak bisa dipakai lagi gitu loh. Komputernya sudah upgrade kemana-mana gitu ya. RAM-nya sudah naik, kemudian CPU-nya juga sudah ditambah performanya gitu ya. Jadi sudah malas ngeklaim. Jadi produk yang seperti ini kita kasih garansi umur hidup pun tidak ada masalah. Kalaupun ada yang ngeklaim masih nutup dengan yang lainnya ya. Jadi punchline itu seperti ini. Kemudian kalau misalnya produk yang lain gitu ya. Misalnya baju ya, baju kemeja seperti ini. Kita kasih punchline tidak suka atau tidak cocok boleh ditukar ya, tapi nanti di deskripsi bawah dikasih tahu ongkos balik ditanggung pembeli, misalnya seperti itu. Itu punchline, misalnya produk fashion. Kemudian kalau produk yang lainnya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Jadi misalnya garansi 1 bulan, 1 minggu gitu ya. Misalnya rusak ganti baru. Ya. Kemudian bonus, ya bonus misalnya. Jadi pembeli itu suka dengan surprise, suka dengan kejutan gitu ya. Jadi misalnya mereka dikasih hadiah, saya dulu pernah pulpen ya, pulpen yang murah-murah gitu ya, dikasih pita, dikasih ucapan terima kasih ya dari kertas dipotong-potong kecil gitu ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Jadi misalnya produk A gratis B, misalnya produk sepatu gratis kaos kaki, produk baju gratis topi dan sebagainya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan produknya. Nah, kita bisa pakai punchline seperti ini. Ini diedit saja kata-katanya. Kenapa kok sih di foto? Ya karena pertama pembeli itu yang tertarik itu saat di sini ya. Ya, di sini. Itu yang pertama dilihat adalah fotonya, ya. Fotonya. Ini judulnya biasanya jarang dilihat, apalagi harganya. Yang pertama dilihat adalah fotonya. Foto mana sih yang paling menarik? Mayoritas pembeli itu seperti itu, ya. Jadi yang pertama dilihat adalah fotonya. Jadi sebisa mungkin penawaran-penawaran yang menarik itu ditulis di foto, ya. Ya, kesimpulannya apa? Untuk optimasi foto itu
teman-teman cek fotonya saat ini, apakah sudah bagus atau belum. Misalnya teman-teman ambil foto dari supplier ya, fotonya kok masih kurang bagus, coba diedit atau ambil foto yang baru. Kemudian kualitas foto produknya juga diperbaiki, pencahayaannya, komposisinya, sudutnya, ya. Kemudian skalanya 1:1. Kemudian tipsnya yang lainnya ada nambahkan border mencolok, ya, bordernya yang eye catching seperti tadi ya. Teman-teman bisa tambahkan headline, bisa tambahkan punchline. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita akan masuk ke materi edit foto produk dengan aplikasi. Ya. Jelas, Pak. Oke, siap. Saya F5 dulu. Oke, kita akan pakai aplikasi ya. Ini kita pakai yang gratis-gratis saja ya. Kita pakai yang gratis-gratis saja ya. Nanti teman-teman kalau mau edit pakai software yang lainnya monggo silahkan. Tapi saya akan coba memberikan wawasan bahwa dengan yang gratisan pun kita tetap bisa menghasilkan apa ya, output yang bagus juga, yang sama juga. Apalagi di masa sekarang banyak sekali aplikasi gratis ya yang bertebaran kita bisa manfaatkan. Nah, ini materinya dari Mas Dimas ya, salah satu mentor fotografi. Ini saya ambil materinya menggunakan editing foto produk dengan aplikasi Snapseed. Ya, ini materinya cukup bagus sekali. Jadi nanti teman-teman bisa download di aplikasinya Snapseed ya, atau mungkin biasanya suka edit-edit foto buat upload di Instagram, di Facebook, di sosmed dan sebagainya. Biasanya sudah hafal fitur-fitur di Snapseed. Ya. Kita mulai saja ya, alur proses produksi foto produk. Jadi kalau teman-teman ingin ambil foto produknya sendiri, jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Di materi yang lainnya kayaknya juga ada materi fotografi, itu lebih intens. Kalau ini saya hanya yang yang basicnya, yang layer dasarnya saja, yang simpelnya aja, yang gampangan lah, nggak memperhatikan yang lainnya. Karena kita fokusnya hanya nanti teman-teman bisa ambil foto produk itu hanya dengan menggunakan handphone, ya. Dengan hanya menggunakan handphone, teman-teman bisa menghasilkan foto yang bagus. Untuk preproduksi yang gampang itu sebenarnya hanya simpel sih. Alasnya pakai apa, lokasi fotonya di mana, lokasi foto itu di indoor atau outdoor, fotonya terang atau gelap, ya, jadi menyesuaikan dengan foto produknya. Kemudian props-nya apa, jadi angle yang ingin ditonjolkan itu apa. Udah itu aja. Tapi kalau ingin yang sedikit lebih ruwet, ya target marketnya siapa, misalnya milenial, berarti foto produknya harus di cafe, pencahayaannya yang agak redup, ambience-nya yang agak hangat gitu ya. Kemudian kalau yang bapak-bapak juga mungkin beda lagi, tergantung segmennya. Jadi ya itu yang agak yang agak perlu pemikiran. Kemudian konsep, kemudian pain and gain-nya apa, kelebihan kekurangannya apa, itu perlu dipikirkan. Tapi kita cukup yang ambil yang simpelnya saja. Jadi fotonya pakai alat apa, lokasi indoor atau outdoor, pencahayaannya, dan sisi yang ditonjolkan. Untuk produksi, kalau hanya dilakukan kita, berarti kita sebagai fotografer ya sebagai penata gayanya ya yang menyiapkan semuanya. Jadi kita sendiri yang melakukannya. Kemudian setelah kita ambil fotonya, kita lakukan editing, ya, misalnya ukuran fotonya, penambahan teks, kemudian apalagi border itu tadi ya, itu post produksi. Nah seperti ini. Ini contohnya adalah foto
foto apa ini? Masker ya, foto masker. Jadi properti yang harus disiapkan itu apa saja sih kalau kita ingin melakukan foto masker seperti ini? Apakah cuma alasnya putih saja, ataukah juga ada aksesoris yang lainnya? Ya, itu harus kita siapkan. Kita lihatnya yang sebelah kanan saja ya, jangan yang sebelah kiri. Kanan, wah. Kita mungkin melihatnya ini, oh ini bagus nih, bagus. Tapi mungkin ada yang bisa disempurnakan bahwa ini background-nya terlalu putih, maka maskernya warnanya cerah ya, jadi detailnya kurang terlihat. Tapi coba lihat aksesoris apa saja di situ. Kan di situ bukan hanya masker saja ya, di belakangnya ada kain, kemudian ada bunga kering, kemudian ada seperti ini. Ini menunjang sekali hasil akhir fotonya. Coba lihat dengan sebelah kirinya. Sebelah kiri ini adalah penampakan ininya, settingnya, layoutnya saat pengambilan foto. Hasil akhirnya seperti ini, tapi layoutnya seperti ini. Kan sudah cukup bagus sekali. Ya. Ini adalah koleksi maskernya ya, menanti untuk diedit foto-foto properti bunga dan sebagainya, ini untuk background, aksesoris di sampingnya. Nah, ini hanya menggunakan handphone ya. Karena handphone biasanya kalau produknya seperti ini ditaruh di luar, di outdoor. Kita biasanya maksimal menggunakan di pencahayaan mataharinya ya. Biasanya sekitar pukul 10 sampai setengah 11 itu paling bagus karena tidak terlalu terang, juga tidak terlalu redup. Dengan sudut bayangannya juga tidak terlalu lebar ya, jadi kita bisa manfaatkan. Kita kasih di sebelah sini ya, misalnya cahayanya dari sini. Nah, nanti di sebelah sininya kita kasih kertas putih ya, jadi untuk mengurangi garis garis bayangannya ya. Nanti teman-teman bisa coba. Untuk setting HP-nya gimana di aplikasinya, nanti kita akan belajar. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah contoh produk kopi. Coba lihat aksesorisnya. Jadi fotonya harus kita lihat secara detail ya. Aksesorisnya apa saja, kita siapkan, kita bisa tiru background-nya hitam. Oke, background-nya hitam. Kemudian ada teko, ada gelas. Nah, mungkin ini yang perlu kita siapkan, ada kantong seperti ini ya, kantong kopinya, biji kopinya juga. Nah, ini background-nya hitam, di sini ada kertas, di sini ada kain, sedangkan di sini adalah reflektornya, jadi pemantulnya. Jadi nanti agar ada cahaya di sebelah sini, jadi untuk mengurangi efek gelapnya ya, karena ini cahayanya ada di belakang. Ini karena pencahayaannya pengambilan fotonya di indoor. Ya. Ini kreatif ya, teman-teman nanti bisa sesuaikan. Jadi otomatis nanti ada beberapa aksesoris yang harus disiapkan. Kemudian ini produk kosmetik ya. Untuk produk kosmetik tentunya lebih lebih menggunakan imajinasi kita, karena produknya harus istilahnya up to date ya. Jangan produknya skincare tapi backgroundnya hitam seperti ini ya. Ya nggak ada masalah sih, tapi lebih bagus yang seperti ini. Jadi karena produknya buat cewek, cewek seneng pink, ada juga yang suka biru gitu ya, kita pink, kemudian kasih ada juga bunga di sini, angle-nya juga di atas. Untuk cahaya, teman-teman bisa pakai juga ini, lampu belajar. Lampu belajar bisa agar tidak terlalu terang gitu ya. Kita dikasih kertas tisu ya, biar cahayanya lebih tidak terfokus gitu ya, jadi lebih merata. Hasil akhirnya seperti ini, padahal layoutnya seperti ini ya.
Sudah bagus sekali. Di sini ada reflektornya, ya. Ini ada reflektornya. Di cahayanya biar ini bagus. Jadi bisa fokus ke sini. Ini reflektornya menggunakan gabus kayaknya ya. Ini juga sama. Ini produknya skincare, ya, facial wash, ya. Ini juga menggunakan handphone saja, ya. Kalau ini mungkin pencahayaannya sudah sedikit bagus ya, sudah profesional. Cahayanya juga lebih terang gitu ya, backgroundnya putih, di sini ada kapas, ya. Hasil akhirnya bagus banget ya. Ini hanya menggunakan handphone. Nah, pertanyaannya, boleh nggak foto itu diedit? Ya nggak masalah, selama tidak berlebihan, tidak apa ya, mengurangi informasi utama yang ingin kita tampilkan atau tidak mengurangi apa ya. Jadi pembeli itu tidak merasa dibohongi. Jadi saat diterima, wah di fotonya bagus, tapi kok saat diterima kayak gini ya, produknya kelihatannya di foto besar, tapi saat diterima kok kecil. Nah, makanya tadi di slide sebelumnya informasi-informasi seperti headline itu kan ukuran juga dicantumkan di situ. Tujuannya apa? Untuk mengurangi komplain gitu ya. Jadi misalnya dimensinya juga ditampilkan, ukurannya, warnanya, bahannya boleh. Karena di pertemuan sebelumnya juga sudah saya pernah sampaikan kan, pembeli itu males membaca deskripsi ya. Jadi kalau deskripsi yang panjang aja males mereka baca, lebih baik informasi yang mereka cari itu dicantumkan di foto produk. Editing untuk fotografi itu seperti kosmetik untuk kecantikan. Orang tidak cantik ataupun sudah cantik boleh bermake up. Cantik nggak cantik make up, tapi tidak menor, tidak boleh berlebihan. Nah, ini adalah contoh editing produk. Jadi foto hasilnya seperti ini covernya. Kalau yang ini, yang sebelah kiri mungkin bisa kita lihat kalau fotonya ini terlalu terang ya, fotonya terlalu terang. Nah, kita bisa jadi kita turunkan brightness-nya ya, kita turunkan brightness-nya. Ya, kita turunkan brightness-nya biar terlihat detailnya ya, detail kainnya ini ya. Kain apa ini? Kemudian ini foto seperti ini. Di fotonya aslinya seperti ini. Ini diupload bisa nggak? Bisa aja. Nggak masalah. Tapi kalau kita edit, ini tampilannya kan lebih sharp ya, sharpness-nya lebih detail dibandingkan yang ini. Ya, bisa dilihat detail kulitnya ini terlihat sekali dibandingkan yang sebelah kiri. Ya, sebelah kanan ini detailnya terlihat sekali. Kemudian yang ini juga sama. Jadi background-nya ini juga terlihat lebih bright. Kemudian ini juga lebih di highlight ya, lebih terang gitu ya, detailnya, detail produknya, jadi tidak ngeblur. Nah, kita akan belajar editing menggunakan aplikasi Snapseed. Nanti teman-teman bisa download sendiri. Aplikasinya bagus banget, enteng, bisa diedit-edit gitu ya. Misalnya untuk edit foto produk sendiri. Nah, nanti teman-teman install aplikasi Snapseed di Play Store gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di Snapseed? Kita bisa ubah terang gelapnya, ketajaman warnanya, ketajaman gambarnya, pengaturan warna, kemiringan, distorsi ya. Kemiringan itu misalnya produknya diambil dari angle yang miring gitu ya, kita bisa tegakkan gitu ya. Kemudian di crop, kemudian perbaikan spot, membuat vignette, dan penambahan teks. Jadi teksnya itu tadi ditambahkan di Snapseed bisa. Jadi nggak hanya dari
laptop saja, kita bisa edit juga di aplikasi Snapseed. Nah, kita akan edit foto pertama itu adalah Risoles, produknya Risoles. Pagi-pagi lihat Risoles itu enak. Ya. Oke, jadi kita buka saja fotonya di galeri ya, foto aslinya seperti ini. Nanti di bawahnya ada tombol share. Nanti kita pilih aplikasi Snapseed. Ya. Nanti langsung masuk ke aplikasi Snapseed-nya berikut dengan gambarnya. Nah, nanti ada dua tool atau dua tab itu ya, Looks dan Tools ya. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, nanti tampilannya adalah tampilan, yang muncul adalah tampilan dan alat. Ya. Kita akan pakai yang tools atau alatnya. Ya, kita akan join image. Ya. Di join image itu ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Itu nanti tinggal digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada brightness, contrast, saturasi dan sebagainya ya. Kita akan fokus di brightness sama highlight ya. Ya. Kita akan pertama kali adalah yang ambience. Ambience jadi tambah atau dikurangi, geser dan ke kiri dan kanan. Nanti di gambarnya nanti kita geser ke kiri atau kanan ya, nanti untuk melihat perubahannya sebelum dan setelahnya. Nanti sebelum setelahnya nanti diklik di bagian atas ini, sebelum dan sesudah. Nah, nanti kita bisa klik sendiri. Nah, ini adalah yang atas ini adalah seberapa banyak turunnya, seberapa banyak naiknya, plus minusnya. Jika digeser ke kanan akan menambahkan efek, jika dikurangi akan lebih gelap. Nah, bagian terang akan lebih gelap, bagian gelap akan terang sedikit. Jadi efeknya itu adalah kebalikan. Yang gelap lebih terang, yang terang lebih gelap. Nah, ini nanti before after-nya di sini, diklik aja, klik sebelum dan sesudah. Ya, nanti bisa diedit. Nah, ini misalnya seperti ini. Setelah kita klik ambience, perubahannya apa? Ya, yang gelap terlihat lebih terang. Ya, nah ini bagian sini. Kemudian yang sini juga terlihat yang terang, yang gelap terlihat lebih terang. Yang terang di sini piringnya juga ini, jadi terlihat agak lebih gelap di sini ya. Nah, seperti itu. Ya, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan teman masing-masing. Ya. Yang pasti jangan terlalu berlebihan. Jadi nanti yang sebelumnya kuning jadi oranye gitu ya. Nanti itu tadi karena berlebihan nanti ekspektasi pembeli saat menerima produk itu nanti bisa berbeda. Nah, setelah ambience kita masuk ke fitur highlight ya. Highlight. Nah, highlight ini yang putih akan lebih gelap. Jadi yang gelap akan terlihat lebih putih. Nah, seperti ini. Jadi biar lebih lebih kelihatan gitu ya. Jadi yang putih akan terlihat lebih putih, yang gelap juga akan lebih putih. Jadi semuanya dibuat lebih putih gitu ya, lebih terang gitu ya, lebih jelas. Ya, perbedaan highlight dengan brightness. Brightness itu semua ya. Sedangkan highlight hanya mempengaruhi bagian yang berwarna putih. Ya, misalnya ini kan dominannya putih ya, bukan dominan sih. Ada efek putihnya di sini ya. Piringnya putih, kemudian sampingnya putih, bunganya putih, kemudian alasnya juga putih. Jadi kita pakai highlight agar yang putih-putih ini bisa lebih menonjol, lebih terlihat.
Kemudian fitur shadow. Tekan dan geser ke bawah layar Anda, nanti akan ketemu shadow. Ya. Shadow ini mempengaruhi yang gelap. Kalau tadi highlight yang putih, yang terang, ini yang gelap. Jadi yang putih diputihkan, yang gelap digelapkan. Jadi biar lebih gelap. Nah, ini yang min 31. Bagian gelap akan menjadi lebih gelap. Bagian gelap akan menjadi lebih terang. Ya, kebalikan. Kemudian saturation, jadi ini mungkin teman-teman perlu diingat, ini putih yang berefek putih, yang shadow ini yang hitam. Jadi bagusnya yang putih diputihkan, yang gelap digelapkan. Makanya ini yang shadownya dikurangi. Tambahkan fitur saturation, caranya tekan saturation. Nah, saturation itu seperti ini, jadi produknya jadi terlihat apa ya? Ada seperti tadi ya. Ini kan putih. Ini kan putih ya. Nah, ininya jadi ada kuning-kuningnya seperti ini. Jadi terlihat ada kuningnya. Ya, tapi jangan berlebihan, nanti itu tadi. Nanti ekspektasi pembeli jadi berbeda. Kemudian warm. Ya, warm itu nanti fotonya akan menjadi lebih biru ya. Ya, makanya tergantung kebutuhan teman-teman nanti ya. Ini kan fiturnya ada banyak ya. Nah, nanti dicoba yang cocok yang mana. Jika dikurangi jadi biru, jika ditambahkan jadi orange. Ya, ini kan jangan sampai berlebihan, nanti objek terlihat kurang natural. Kelihatan banget diedit. Untuk fitur brightness dan kontras sangat jarang digunakan karena terangnya terang semua itu ya. Lebih baik menggunakan ambient, highlight, dan shadow. Ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan fotonya. Ambient, highlight, dan shadow. Kalau sudah, nanti di sebelah kanan ada centang di pojok kanan bawah layar HP. Nah, ini hasil akhirnya. Before after-nya. Kemudian ada fitur lagi yaitu detail. Caranya tekan tools atau alat lalu klik tools detail. Nah, ada struktur dan sharpening. Jika dikurangi gambarnya akan menjadi soft. Ya, seperti itu. Ya. Kelihatan bedanya? Bedanya di sini ya. Dikurang jelas. Ya, ini kan terlihat urat apa sih urat kayunya ya, ini kan jadi ngeblur gitu ya, soft. Yang ini soft, nah, tapi yang resolve-nya jadi terlihat lebih terang, lebih jelas, ya kan? Nah. Jika ditambahkan, gambar akan semakin kasar dan semakin terlihat detail gambarnya. Jadi terlihat lebih kasar, struktur colesnya jadi ada peringgil-peringilan apa sih, tepungnya itu terlihat, ya bentuk-bentuknya ini terlihat kelihatan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kan ada bintik-bintiknya, tepung apa sih? Ya itulah pokoknya tepung. Tambahkan sesuai selera. Kemudian ini hasilnya, ini terlalu sih over ini. Jika ingin mengedit objek makanannya saja, nanti teman-teman bisa pilih tool selektif. Jadi jika yang diedit hanya item tertentu, ya, jadi tidak semua. Ini kan semuanya diedit ya. Select saja. Kita klik di sini. Dan nanti ada radiusnya di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah kita klik, kemudian kita apa sih? Di pan ya. Pan 2 gitu, gitu. Nah, nanti hanya ini saja yang akan diedit. Nah, nanti di sini ada tool selective, brightness, contrast, saturation, dan structure. Ya, kalau tadi seluruh gambar ini yang akan yang akan berubah. Kalau yang ini berarti hanya yang
di loyang ini saja ya akan berubah, yang lainnya akan tetap akan canggih di aplikasi Snapseed ini. Nah, ini brightness. Yang berubah juga hanya yang diseleksi saja. Nah, efek struktur, ya, saturasi, ini kontras, ya seperti ini. Jadi yang ingin kita edit adalah foto resolusinya saja dan piringnya. Kemudian kita tambahkan vignette untuk menambahkan gradasi gelap terang transparan dari pinggir foto. Ya. Vignette itu seperti ini, geser dia akan diberi efek vignette. Nah ini, nanti yang lainnya pinggirnya akan ngeblur. Ya, akan ngeblur atau akan lebih gelap atau lebih terang, gitu ya. Jadi nanti yang lebih fokus adalah yang ininya saja. Sekali lagi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Ya, nanti disesuaikan. Jadi nanti toolnya ada banyak, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini brightness. Nah, ini hasilnya. Kemudian teks ya. Jadi jangan lupa fotonya dikasih teks ya. Teman-teman bisa masukkan headline, teman-teman bisa masukkan punchline, boleh ya. Ya, seperti ini. Double tap, ya nanti fontnya di sini juga ada banyak. Size-nya juga ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa edit. Nah, ini warnanya. Pilih warna yang kontras atau berlawan dengan background teks agar teksnya bisa terbaca. Misalnya di sini udah kuning, tapi kita kasih kuning, ya nanti nggak bisa kebaca. Jadi pastikan nanti teman-teman sesuaikan dengan backgroundnya, teksnya. Ya, seperti ini, Risoles Maju Jaya. Nanti bisa dibesar kecilkan size-nya, teksnya dengan pakai pan gitu ya, pakai jari, 2 jari gitu. Nah, ini bisa di apa sih namanya? Seperti watermark gitu ya. Ini bisa kita kurangi agar lebih transparan. Kita kalau sudah selesai kita klik down. Nah, ini hasil akhirnya. Oh, teman-teman bisa lihat ya. Perbedaannya antara gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini yang awal tadi ya, belum diedit, ini yang sebelah kanan. Kelihatan sudah diedit. Jadi kelihatan ini struktur dan sebagainya sudah dikasih apa? Tag dan sebagainya. Ya nanti sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Saya yakin teman-teman punya selera dan kreativitas masing-masing. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk penggunaan aplikasi Snapseed? Sudah cukup jelas ya? Oke, saya lanjut. Ini editing untuk produk Taiti. Ya, produknya seperti ini. Jadi produknya adalah Taiti. Kita masuk ke tune, kita masuk ke ambience. Ya, kurangi efek highlightnya. Jadi biar tidak terang. Tambahkan efek shadow yang gelap biar jadi semakin gelap. Saturasi biar cukup terang. Tambahkan warm, tekan centang. Kemudian masuk ke detail, tambahkan struktur ya. Jadi nanti ini ya apa? Bulir-bulir airnya itu kelihatan gitu ya. Nah, kalau terlihat miring karena kan ngambilnya dari apa ya? Dari tengah, sedangkan produknya itu melebar gitu ya. Nah, ini bisa kita edit seperti ini.
pakai menu rotate. Geser objek disesuaikan gambar menjadi terlihat lurus dan tidak miring. Ya, misalnya pas ngambilnya jadi miring gitu ya. Nanti ada garis panduannya. Garis panduannya, jadi kita sesuaikan agar lurus gitu ya. Kalau sudah, nah nanti kita langsung centang di sini. Kemudian perspektif itu, jadi misalnya gambarnya jadi apa ya, biar lurus gini ya. Ini kan tutupnya ini, ya, ini yang ini, ya jadi lebih lurus. Ada 4 efek perspektif ya di apa, gambarnya dibuat seperti ini, ya, kemudian dibuat seperti ini, kemudian dibuat seperti ini, ya. Ada 4 perspektif. Nah seperti ini. Ini tilt ke kiri dan kanan, dan juga ke atas ke bawah. Ini bisa kita tarik ke atas ke bawah. Kita ibaratnya seperti karet ya, molor gitu ya, molor ke atas ke bawah. Nah ini bisa diputar juga. Otomatis akan menambahkan sendiri bagian yang kosong atau hitam. Kosong hitam ini akan ditambahkan sendiri. Jadi enak nanti. Scale juga nanti akan menambah ukuran jadi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian free, jadi ini bisa kita tarik ke sini sana gitu ya. Tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Biasanya ini kalau produknya kotak atau produknya teks seperti buku gitu ya, buku biar benar-benar presisi kotaknya di tengah, biasanya kita ambil di apa sudut miring, nanti kita edit di Snapseed pakai perspektif. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ada lagi tools healing untuk menghilangkan spot-spot yang tidak diinginkan. Jadi misalnya seperti ini ya, healing, objek foto, geser ke objek yang dipilih maka otomatis akan menghilang. Ya. Jangan terlalu berlebihan dalam menggeser pada objek foto agar objek tidak terhapus. Jadi kita bisa hapus beberapa objek ya. Jadi misalnya ada noda atau ada laler gitu ya misalnya, itu bisa kita hapus. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nah misalnya seperti ini ya. Jadi nanti malah kehapus. Kalau misalnya udah terlanjur diedit gimana? Bisa kita unduh ya. Unduh bisa. Nah, hilangkan spot-spot yang tidak diinginkan. Contoh misalnya setelah kita edit ternyata ada blur gitu ya. Ya blurnya bisa kita edit, blurnya bisa kita hapus. Saya seperti ini. Nah, jadi lebih jelas ya di sini, lebih jelas. Tambahkan vignette seperti tadi ya. Inner brightness. Kemudian kita tambahkan teks ya, seperti tadi teks ke bagian yang Anda inginkan. Tipiskan teksnya ya, nanti teman-teman edit. Nah, nanti simpan. Nah, ini contohnya. Jadi coba dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini yang foto aslinya, yang sebelah kanannya. Kelihatan banget bedanya ya. Jadi kalau setelah kita edit jadi kurang bagus, berarti ada yang salah dengan cara edit kita. Jadi ini contohnya, ini kurang terang ya, ini jadi lebih terang. Ini juga, jadi ini dikasih apa tadi, highlight. Kemudian ininya dikasih ambience, kemudian perspektifnya juga jadi lebih rata gitu ya. Nah seperti itu. Dan dikasih teks, tidy, dikasih nomor WA bawahnya gitu ya. Kemudian lanjut, ini terakhir ya, kacamata. Mengisi kacamata menggunakan Snapseed. Ini foto aslinya. Dan yang baik kurangi ambience.
kurangi efek shadow sama highlight, efek saturation, tambahkan efek kontras ya, jarang dipakai tapi kurangi efek brightness, kurangi efek warm, masuk detail, tambahkan efek struktur ya. Ini biar urat-urat di backgroundnya kelihatan. Kemudian crop ya, 1:1 ya, langsung aja di square. Hasil foto setelah di crop. Nah, ini vignette, kurangi outer brightness, brush ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ada banyak sekali fiturnya, nanti teman-teman bisa berimprovisasi dengan memanfaatkan fitur-fiturnya. Ini vignette lagi, outer brightness, ya seperti ini ya. Jadi apa ya? Ditonjolkan seperti ada cahaya seperti di panggung gitu ya, ada lampu sorot gitu ya. Nah ini, tambahkan teks kacamata, keren beginian. Oke, tuliskan di teksnya. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, kan beda ya. Jadi kelihatan lebih ya. Nah, ini hanya menggunakan aplikasi, ya, aplikasi. Nah, itu tadi materinya. Ada yang ditanyakan? Untuk materi editing foto produk. Sudah cukup jelas ya. Jadi itu tadi materi untuk editing foto produk. Nah, nanti untuk minggu ini ada foto produknya terserah. Nanti silakan cari produk, boleh snack, boleh mainan, atau apapun. Itu nanti teman-teman edit menggunakan Snapseed, ya, gunakan Snapseed, kemudian editing di Snapseed. Pastikan nanti foto produknya, foto hasil akhir foto produknya lebih bagus daripada foto sebelumnya, ya. Nanti materi ini sudah saya share tadi pagi di grup, silakan nanti dibaca lagi untuk cara-caranya, ya. Untuk tugasnya maksimal dikumpulkan hari Kamis jam 8 pagi di grup boleh, atau nanti saya nanti konfirmasi sama Pak Haris ya untuk diupload di LMS untuk hasil fotonya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk tugas minggu ini? Jadi foto produk apapun ya Pak? Apapun, terserah. Mau boba, boleh. Siap. Atau snack, suka apa sih lagi ngetren sebelah atau apalah gitu ya sekarang ya. Tapi yang bisa difoto ya, foto yang bagus gitu ya, pakai background atau pakai aksesoris dan sebagainya. Ya, nanti dieditnya pakai Snapseed. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya cukup Pak. Oke, cukup ya. Semoga cukup jelas untuk materi hari ini, untuk editing foto produknya. Minggu depan kita akan praktek untuk menggunakan bigseller.com untuk scraping produk dan sebagainya. Ya, jadi nanti teman-teman akan mulai untuk upload produk, jadi untuk ngambil produk dari supplier gitu ya. Jadi nanti kita akan pakai aplikasi namanya bigseller.com ya. Nanti teman-teman siapkan saja tokonya di Shopee, jadi pastikan akunnya sudah bisa diisi produk di Shopee, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, semoga yang punya bisa bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Terima kasih.